Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran bina fikih kita mengenai zakat fitrah. Kemarin telah Payanto jelaskan mengenai zakat fitrah menurut bahasa dan menurut istilah, kemudian ketentuan-ketentuan zakat fitrah, dan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan zakat fitrah dan hikmah. Pembahasan kita pada hari ini adalah melaksanakan zakat fitrah dan hikmah zakat fitrah. Yang pertama, melaksanakan zakat fitrah. Jadi pelaksanaan zakat fitrah ini ada dua: tata cara dan simulasi, kemudian pengertian dari muzaki dan mustahik. Tata caranya bagaimana? Pertama, kita memilih beras sesuai yang kita makan dan ditimbang sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan, 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tidak boleh kurang. Nah, berasnya adalah atau makanan pokok yang kita makan itu bisa juga diganti dengan uang. Ya, kemarin dijelaskan. Jadi misalkan harga berasnya 10.000, lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Berasnya juga kualitasnya sama, tidak boleh lebih rendah kualitasnya dari yang kita makan setiap hari. Itu memilih beras, karena kita makanan pokok kita beras. Yang kedua, berniat. Berniat ini bisa dibedakan antara lafaz niat dengan niat itu sendiri. Jadi yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu itu sudah. Sedangkan lafaz zakatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya membawa beras itu ke amil zakat, atau langsung kita serahkan ke mustahik. Nah, dalam menyerahkan zakat fitrah itu kita boleh memilih waktu. Jadi ada waktu boleh, itu pada tanggal awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh kita melaksanakan zakat fitrah. Ada yang wajib. Waktu yang wajib itu adalah pada malam takbiran. Setelah Ramadan usai, sudah tidak salat tarawih lagi, malam takbiran, itu waktu yang wajib. Yang utama itu adalah pada tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal ba'da atau setelah salat subuh sampai menjelang atau sebelum khatib naik mimbar salat Idul Fitri, itu waktu yang utama. Jadi ada 3 waktu. Silakan kita mau memilih waktu yang mana.
Ya, itu terserah kita. Kemudian selanjutnya adalah amil zakat. Kalau kita mungkin bertugas sebagai amil, menerima zakat seseorang dengan kita mendoakan, ya, mendoakan, membaca doanya, yaitu ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waja'alna laka tahuran. Itu doanya. Kemudian pengertian daripada muzaki dan mustahik. Muzaki itu apa? Muzaki ialah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kita semua ini muzaki, kecuali kalau keadaan kita tidak memiliki makanan atau bahan makanan pokok, ya, tidak memiliki pekerjaan, dan itu bisa dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi muzaki ialah orang yang wajib mengeluarkan zakat, mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam garim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Yang pertama fakir. Siapa itu yang dimaksud dengan orang yang fakir? Itu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Itu fakir. Yang kedua miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya, ini lebih mending daripada fakir tadi. Ini makanya yang diutamakan yang pertama, golongan yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Amil itu adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang keempat mu'allaf. Mu'allaf itu yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah serta perlu pembinaan. Itu yang keempat. Yang kelima hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Yang keenam garim, yaitu orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar utangnya. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, seperti pelajar yang kehabisan bekal. Kemudian hikmah. Hikmah pelaksanaan zakat fitrah ini ada 5 poin. Poin pertama, dapat meringankan beban fakir miskin. Dapat meringankan beban fakir miskin. Itu hikmah pertama. Dan orang-orang yang sangat membutuhkan.